Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, yang mana topik perkuliahan kita sangat menarik pada hari ini, melanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, tentu hak dan kewajiban warga negara ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh warga negara agar mereka bisa menyadari bahwa mereka memiliki hak dan juga memiliki kewajiban sebagai warga negara terhadap pemerintah atau negaranya, dan begitu juga pemerintah memiliki hak dan kewajiban juga terhadap warga negara. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, tentu hak dan kewajiban warga negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, ya. Di kita tentu ada Undang-Undang Dasar 1945. Itulah gunanya konstitusi ada, sehingga mendapatkan kepastian, ya, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi. Apa yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi kewajiban warga negara, apa yang menjadi hak negara, dan apa pula yang menjadi kewajiban bagi negara. Tentu antara hak dan kewajiban, ya, harus berjalan seimbang, seiring, ya. Yang hak harus bisa ada kepastian perlindungan bahwa hak itu akan bisa diperoleh, dan kewajiban juga harus ada suatu aturan bahwa kewajiban itu pasti dilaksanakan baik oleh masyarakat, rakyat ataupun warga negara, dan oleh pemerintah atau penguasa. Baik, sebelum kita masuk kepada hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 telah diatur, tentu terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu hal yang benar, ya, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, ya, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hak itu adalah sesuatu hal yang benar, ya, milik, kepunyaan, ya. Jadi hak itu ada sesuatu yang benar, yang kita miliki, yang kita punyai, ya. Dan kemudian di situ ada kewenangan, ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Karena itu menjadi hak kita, maka kita punya kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, karena apa telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kita tadi mengatakan bahwa di Indonesia tentu hak dan kewajiban sudah ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita lihat dari pasal-pasalnya, mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban negara. Nah, oleh karena itu maka hak ini selain adalah itu milik, satu kepastian, kepunyaan, suatu yang benar, juga adalah kewenangan, kekuasaan kita untuk berbuat sesuatu, karena itu telah menjadi hak kita, dan itu pun sudah diatur, sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang dan aturan. Nah, bila kita gunakan hak kita itu adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, ya. Jadi kita berkuasa terhadap sesuatu itu karena hak kita, ya. Dan juga kita diberikan kekuasaan untuk menuntut, ya, sesuatu. Kalau kita punya hak itu, kita juga apabila hak kita diambil, kita juga bisa mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk menuntutnya, ya. Jadi samping
kekuasaan kewenangan melakukan sesuatu, juga kita diberikan kewenangan kekuasaan untuk menuntut hak kita itu. Itu merupakan satu derajat atau martabat bagi kita. Nah, selanjutnya menurut Sri Janti, hak itu adalah unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Jadi menurut Sri Janti, hak itu adalah unsur normatif ya, yang berfungsi pedoman berperilaku ya, melindungi kebebasan. Jadi dengan adanya hak itu menjadi pedoman dalam berperilaku ya, sesuai dengan apa yang telah dimiliki, dan juga hak itu akan melindungi kebebasan ya, akan adanya kekebalan ya, artinya apabila hak kita itu diganggu, kita akan memiliki kekebalan ya, bisa melakukan tuntutan, dan hak kita itu akan bisa dilindungi ya. Karena ada kekebalan tadi, kalau ada yang mengganggu hak atau mengambil hak kita, maka itu akan dilindungi, dan juga ada kekebalan serta jaminan. Nah, kemudian menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Jadi hak itu merupakan harkat dan martabat bagi suatu manusia yang harus dijaga, yang harus dilindungi ya, yang harus diperjuangkan, karena itu menyangkut harkat dan martabatnya. Karena hak itu sebenarnya hak-hak umum universal itu sudah ada sejak manusia dalam kandungan, manusia dilahirkan ya, sudah terjamin ya, walaupun setiap negara tentu mempunyai konstitusi, undang-undang dasar yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan kondisi situasi negaranya. Tapi umumnya diatur di dalam konstitusi mengenai hak dan kewajiban warga negara maupun hak kewajiban negara terhadap warga negaranya. Selanjutnya menurut Profesor Notonegoro, hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi menurut Profesor Notonegoro, hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima. Jadi hak itu ada sesuatu kita berkuasa untuk menerimanya atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima ya, atau dilakukan ya. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh pihak lain karena itu sudah menjadi hak yang milik kita ya, harus kita yang melakukannya atau kita menerima dan mendapatkannya ya. Nah, oleh karena itu pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi menjadi hak kita itu ada sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang memang harus kita terima ya. Dan apabila kita tidak menerimanya atau hak kita diambil dan sebagainya, maka pada prinsipnya itu dapat dituntut secara paksa. Jadi karena ada aturan yang mengaturnya, undang-undang, peraturan dasar 45, maka apabila hak kita diambil, hak kita tidak diberikan kepada kita, tidak menerima hak kita, maka kita bisa menuntut secara paksa. Nah, itu tentu dilindungi oleh hukum ya, undang-undang. Nah, kemudian kita masuk kepada kewajiban. Apa itu kewajiban ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan ya, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Jadi intinya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan ya, karena sudah diatur dalam ketentuan dalam undang-undang bahwa kewajiban itu wajib dilaksanakan, keharusan karena menjadi hak bagi pihak lain. Jadi kalau kewajiban tidak kita jalankan, kita akan merugikan hak orang lain
atau merugikan hak negara. Begitu juga kewajiban orang lain tidak dijalankan kepada kita, maka akan merugikan hak kita. Nah, kemudian menurut Profesor Notonegoro, kewajiban itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ya, jadi Profesor Negoro tadi mengatakan jelas bahwa kewajiban adalah beban, ya, untuk memberikan sesuatu. Kalau hak adalah sesuatu yang harus kita terima, ya, kuasa kita untuk menerima. Kalau kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan. Jadi artinya kewajiban itu sesuatu yang menjadi beban kita, yang harus kita berikan, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan, ya. Tidak boleh dilakukan oleh yang lain, karena yang lain adalah haknya. Kita adalah kewajiban bagi diri kita, ya. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi sama dengan hak, apabila kewajiban tidak dijalankan, maka dapat dituntut secara paksa, ya. Karena yang tidak melakukan kewajiban itu merugikan hak orang lain. Baik, next selanjutnya, bagaimana kita sebutkan tadi bahwa tidak lain tidak bukan hak dan kewajiban warga negara itu sudah ada tercantum di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut hanya akan saya sampaikan beberapa mengenai hak dan kewajiban, dan tentunya nanti mahasiswa sekalian bisa mempelajari lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi, ya. Semangat untuk membuka Undang-Undang Dasar 1945, melihat pasal-pasalnya agar lebih memahami dan mengetahui bahwa di dalam konstitusi sudah diatur mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, bisa kita lihat di dalam konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa hak dan kewajiban warga negara, mengenai hak warga negara bisa dilihat mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Ya, sementara kewajiban bisa juga dilihat dari pasal 27 sampai dengan pasal 31 di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita bisa lihat bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang secara terang dinyatakan mana yang hak tapi terpisah dengan kewajiban, tapi ada juga yang disatukan sejalan seiring, mana hak juga disebutkan di situ apa yang menjadi kewajiban. Jadi ada yang memang hak tersendiri, kewajiban tersendiri, tetapi ada juga yang disatukan, ya. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu hak dan kewajiban beriringan, ya. Disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal. Jadi mengenai hak ada pasal 27 sampai 34. Di sini kita contohkan aja di dalam pasal 27 dan pasal 28. Apa yang menjadi hak warga negara? Dalam pasal 27 ayat 1 jelas bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, kemudian juga bersamaan kedudukan di dalam pemerintah. Itu hak, ya. Bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum, ya, sederajat, ya, di dalam hukum dan juga di dalam pemerintahan. Artinya apa? Bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan, ya, perlindungan, perlakuan hukum dan perlakuan pemerintahan yang sama tanpa memandang status, kedudukan dan sebagainya. Siapa saja mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, dalam pemerintahan, dapat dilindungi oleh hukum atau dapat juga akan diambil tindakan, ya, diberi sanksi oleh hukum. Kemudian juga persamaan dan kedudukan di dalam pemerintahan. Ini setiap orang berhak, ya, untuk mengabdi pada negaranya. Seorang berhak juga untuk bekerja di pemerintahannya. Setiap orang juga berhak untuk melihat, mengkaji, ya, kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintahnya atau terlibat peran serta partisipasi dalam melahirkan suatu kebijakan-kebijakan yang dilontorkan oleh pemerintah.
Nah, di pasal 2, di ayat 2 pasal 27 ini juga merupakan hak ya, hak warga negara, yaitu mengenai pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi berhak setiap warga negara ini untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi artinya kalau tadi hak bersama kedudukan dalam hukum pemerintahan ya, berarti ini juga yang kedua yaitu pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, yang tentu ini juga akan menjadi kewajiban bagi pemerintah, kewajiban bagi negara untuk menyediakan pekerjaan dan kehidupan yang layak agar warga negara bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui kebijakan, melalui program ya, melalui bantuan dan sebagainya. Itu juga dalam persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, hak warga negara sama kedudukan dalam hukum pemerintahan juga menjadi kewajiban bagi pemerintah, dan juga pemerintah juga mendapatkan haknya bahwa peraturan dibuat pemerintah itu dipatuhi dan dijalankan oleh warga negara. Dari pasal 27 ayat 3 itu mengatakan bahwa hak tiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelahan negara. Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa ini di dalam pasal 27 ayat 3 ini seiring sejalan antara hak dan kewajiban, di mana berhak ikut serta pembelahan negara dan juga wajib membela negara. Nah, kemudian hak di pasal 28 kita lihat sebagai contoh, itu diatur tentang hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, membuat organisasi, ya, membuat perserikatan, ya. Kemudian juga diberikan hak untuk mengeluarkan pikiran, pendapat, ya, lisan, tertulis, ya, menyampaikan aspirasinya dengan cara mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang tentunya. Nah, di pasal 28 ayat B, ya, ayat 1. Nah, di sini juga ada hak warga negara untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, perkawinan yang sah, ya. Nah, di dalam ayat 2 juga diatur tentang seorang anak yang berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, ya, dari segala kekerasan dan diskriminasi. Jadi hak-hak ini sudah diatur, ya, mulai dari berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan ini adalah kewajiban negara untuk memberikan wadahnya, ya, memberikan jalannya sehingga orang gampang berserikat, berkumpul, bisa mengeluarkan pendapat, diberi kemudahan, ya, diberikan wadah. Itu juga orang untuk membentuk keluarga, orang untuk berketurunan, ya, melakukan perkawinan yang sah, ya. Jadi artinya ini menjadi kewajiban negara untuk menyediakan, melayani sehingga hak ini bisa didapat oleh warga negara. Begitu juga anak, makanya sekarang ada perlindungan anak dan sebagainya, ya. Anak berhak untuk mendapat kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi. Maka kewajiban juga bagi negara untuk melindungi anak-anak ini melalui aturan, melalui aparat penegak hukum sehingga bisa berjalan dan tindakan semena-mena terhadap anak ini tidak berlangsung atau terjadi atau diambil tindakan bila ini terjadi di Indonesia. Nah, kemudian pasal 8C ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, ya, mendapatkan manfaat dari ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidupnya, mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu tentu menjadi kewajiban negara untuk menyediakan, melayani, ya, memberikan kemudahan untuk orang bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kemudian di ayat 2 mengatakan bahwa memajukan dirinya dalam perjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negara. Baik, itu contoh aja ya, pasal 27 dan pasal 28 yang begitu banyak hak warga negara ada di situ. Sedangkan pasal 27 sampai dengan pasal 34 kita bisa temukan itu hak warga negara. Silakan mahasiswa melihatnya untuk mempelajarinya, memperdalamnya sehingga mengetahui apa saja yang menjadi hak sebagai warga negara dan apa yang menjadi kewajiban. Nah, di dalam kewajiban warga negara, saya ambil contoh aja dalam pasal 27
tadi kita sebutkan pasal 27 ada hak warga negara, juga ada kewajiban. Jadi ada yang seiring sejalan ya menyatakan hak dan juga disebutkan kewajibannya, ada yang haknya saja yang disampaikan tapi tidak kewajiban. Nah, pasal 27 ayat 1 tadi kan persamaan kedudukan dalam hukum, tapi juga kewajiban warga negara juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya. Jadi kalau tadi hak persamaan kedudukan dalam hukum pemerintah, pemerintah wajib melindungi ya, mengayomi sehingga masyarakat mendapatkan hak dalam hukum pemerintah. Nah, di sini juga pasal 27 mengatakan kewajiban kita semua untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, di pasal 3 tadi bahwa kita dikatakan hak untuk pembelaan negara, di sini juga disebutkan wajib membela negara. Jadi hak dan kewajiban sejalan di pasal 27 ini, mana yang menjadi hak dan mana kewajiban disebutkan di dalam pasal dan ayat-ayatnya. Kemudian di pasal 28 tadi kita disebutkan mendapatkan hak berserikat, membentuk keluarga dan sebagainya. Nah, diatur kewajiban di pasal 28 ini adalah bagaimana kita harus menghormati hak asasi manusia. Kemudian juga kita harus tunduk dan patuh kepada undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang telah disahkan dan telah diterima dan harus dijalankan oleh masyarakat, dipatuhi oleh warga negara, ya. Dan juga di pasal 30 ada kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Nah, oleh karena itu juga bisa kita bagi hak dan kewajiban warga negara ini berdasarkan bidang-bidang atau penggolongan-penggolongan ya. Misalnya hak warga negara tadi telah kita sebutkan ada di pasal 27, pasal 30, kewajiban ada di pasal 27 sampai 31. Ya, hak di pasal 27 sampai pasal 34, di kewajiban di pasal 27 sampai pasal 31. Nah, ini bisa kita runut lagi ya, mana yang menjadi hak dan kewajiban orang tua misalnya. Ya, bisa kita lihat di pasal 7 mana yang menjadi hak masyarakat, bisa kita lihat di pasal 8, pasal 9 misalnya, mana yang menjadi hak pemerintah dan pemerintah daerah misalnya di pasal 10 dan 11. Jadi menarik sekali hak dan kewajiban warga negara ini. Tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa setiap kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan pemerintah, begitu juga pemerintah mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Nah, semua itu diatur di dalam konstitusi supaya masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya dan tidak ada yang dirugikan atau yang tidak mendapatkan haknya atau tidak melaksanakan kewajibannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya pertemuan kita kali ini mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini kepada mahasiswa kita minta untuk membuat ya penggolongan-penggolongan hak dan kewajiban tadi ya. Jadi misalnya apa yang menjadi hak dan kewajiban orang tua yang diatur di dalam konstitusi. Kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah yang diatur dalam konstitusi, dan apa yang menjadi hak kewajiban masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam konstitusi kita menurut pasalnya. Jadi buat aja kategori mana yang menjadi hak orang tua, mana yang menjadi hak anak, mana yang menjadi hak masyarakat, dan mana yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah ya di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Tentu dibuat secara singkat ya, tidak perlu disalin pasal-pasal yang ada, tetapi cukup disingkat. Misalnya hak anak ya dalam konstitusi, hak dan kewajiban anak dalam konstitusi seperti ini. Hak dan kewajiban orang tua di dalam konstitusi seperti ini. Hak dan kewajiban masyarakat dalam konstitusi seperti ini. Hak dan kewajiban pemerintah di dalam konstitusi seperti ini. Singkat saja. Apa itu? Actionnya aja 1, 2, 3, 4. Tidak perlu disalin bunyi pasal maupun ayatnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengulang-ulang kembali agar dipahami dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.